Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku, sebelum membuka video ini, maka penting bagi kita untuk meninggalkan dua sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga walaupun seorang wali Allah yang mempunyai sifat ini, apabila wali Allah punya sifat ini, maka ia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Azazil juga dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Pertama yaitu syirik, dan kedua yaitu sombong. Maka baginda Nabi SAW telah menyampaikan bahawa sombong itu terdapat dua perkara. Yang pertama yaitu meremehkan. Cukup seseorang itu dipanggil penjahat apabila ia meremehkan saudaranya. Dan Nabi SAW sabdakan, takwa itu di hati. Maka saudaraku, janganlah kita melihat seseorang tidak mengamalkan sunnah lalu kita meremehkannya. Maka sesungguhnya seseorang itu dilihat pada akhirnya nanti, dan takwa itu di hati letaknya. Dan kedua yaitu menolak kebenaran. Janganlah kita menolak kebenaran walaupun itu anak kecil yang menyampaikannya. Jika itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka penting kita untuk menyampaikannya, untuk mengamalkannya. Dan apabila kita menolaknya, maka kita telah salah satu termasuk terkena daripada sifat-sifat sombong. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tidak akan masuk syurga seseorang apabila di hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Maka mari sebelum melihat video ini, maka tinggalkan dulu sifat ini dan silahkan kita ditonton sampai selesai, dan ada pesan yang harus kita amalkan dan disampaikan kepada seluruh kaum muslimin, insyaAllah. Kejadian-kejadian yang hari ini yang telah melanda manusia sudah rencana Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terjadi persis seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kenapa semua itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu kepada umat Islam, tetapi mereka tidak memperhatikannya, bahkan menjadikannya sebagai lelucon dan ejekan. Tahukah kalian apakah perintah itu? Perintahnya adalah agar kita semua umat Islam bersegera meninggalkan syirik zaman modern. Bentuk-bentuk syirik modern itu ialah lukisan dan gambar yang tidak perlu, yang terdapat pada Sudahkah anda menyadari bahawa gambar-gambar tersebut adalah bentuk-bentuk syirik yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Atau menganggap perintah ini sebagai lelucon? Wahai saudaraku, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka penting bagi kalian untuk mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dengan cara menjalankan semua perintahnya serta hanya tunduk kepada keagungannya, dan meninggalkan syirik dan bentuknya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ajarkan melalui mimpi Muhammad Qasim. Saya akan memberitahu cara yang paling mudah untuk menghindari bentuk syirik ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Qasim melalui mimpi bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan orang yang melakukan syirik dan hanya memaafkan dosa selain syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman kepada Qasim melalui mimpi bahawa di dunia ini tidak pernah penuh dengan syirik seperti ini sebelumnya, seperti sekarang ini. Cara menghindarinya: jika anda melihat gambar di papan iklan, kemudian palingkan wajah anda dan katakan Subhanallah, dan yakinkan dalam hatimu bahawa Allah Subhanahu wa taala murni, tiada memiliki sekutu. Kedua,
jika Anda melihat patung atau gambar di taman, toko atau tempat lain, lalu palingkan mata Anda dan jangan melihatnya, ucapkan subhanallah. Ketiga, jika Anda menonton filem-filem dengan Tuhan palsu sedang ditampilkan di dalamnya, maka berhentilah menontonnya. Keempat, jika Anda memiliki gambar atau gambar di kamar Anda atau di dinding kamar Anda, angkat dan musnahkan. Kelima, jika anak-anak Anda memiliki mainan menyerupai makhluk hidup, ketika mereka berhenti dari bermain dari mainan tersebut, maka letakkan mainan tersebut di tempat yang tidak terlihat oleh mata Anda. Keenam, jika ada gambar atau patung kecil di rumah Anda, buanglah dan sisihkan sesuai keperluan. Ketujuh, jika Anda memiliki parfum atau peralatan kecantikan lainnya yang memiliki gambar makhluk hidup, maka tolong sembunyikan gambar itu dengan pita atau spidol, karena Anda harus menggunakan produk itu sampai habis. Kedelapan, bahkan jika Anda memiliki permen karet di saku Anda yang memiliki gambar di atasnya, maka jangan disimpan di saku Anda atau buang pembungkus yang memiliki gambar itu. Kesembilan, janganlah mengatakan atau menulis tentang siapapun bahwa dia adalah harapan kita dan bukan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya harapan. Kesepuluh, menyimpan gambar di ponsel atau laptop tidak menjadi masalah karena tidak ditampilkan, bahkan di komputer asalkan membuat mereka gambar-gambar itu tersembunyi di folder. Ke-11, jika Anda memiliki gambar makhluk hidup di desktop atau foto profil Anda di media sosial atau di mana saja, silakan dihapus karena setiap kali Anda melihat gambar-gambar ini ketika Anda tidak perlu melihatnya, berarti Anda tidak menghindari syirik. Anda dapat membuat gambar Anda dan keluarga Anda di ponsel atau kamera digital, tetapi tetap menyembunyikannya dan hanya membukanya saat diperlukan. Ke-12, jika Anda mengunjungi rumah seorang teman dan ada gambar di rumahnya atau di kamarnya, maka jangan memaksa mereka untuk dipindahkan atau dibuang. Karena rumah itu bukan milik Anda dan Anda tidak bertanggung jawab untuk itu. Namun, jika teman Anda ingin belajar tentang syirik dan mereka sendiri bersedia untuk menghapus gambar, maka itu tidak masalah. Demikian pula orang menyimpan bunga dan pot tanaman di taman yang memiliki gambar, atau kadang-kadang air mancur yang terbuat dari patung makhluk hidup. Jangan simpan di rumah Anda, dan jika Anda melihatnya di rumah orang lain, maka jangan melihat pada mereka. Ke-14, hindari juga filem India, baik yang dimulai dengan gambar patung atau Tuhan palsu, atau dalam filem mereka menunjukkan pemujaan berhala atau syirik dalam beberapa bentuk. Filem juga dunia, karena orang-orang menggunakan istilah berbeda untuk itu, seperti dunia filem atau channel works dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan dunia ini. Dunia filem juga, dan bahkan dunia filem ini tidak ada yang dapat boleh diperlihatkan atau dapat dinyatakan sebagai sekutu selain Allah. Kadang-kadang kita perlu mengikuti peraturan pemerintah di mana ada penggunaan gambar. Dalam situasi seperti itu, penggunaan gambar diperbolehkan, seperti ada gambar pada dolar, rupiah, paspor, kartu identitas dan lain-lain. Jika seseorang memiliki beberapa masalah kesehatan dan ada gambar di kemasan obat-obatan, maka tidak apa-apa menyimpan di saku kita. Tetapi kita tidak boleh menyimpan gambar yang tidak perlu di saku kita. Ke-17, kita perlu memastikan bahwa tidak ada gambar makhluk hidup pada pakaian yang kita kenakan, gorden, apapun yang kita gunakan di jendela, spray, handuk, permadani, karpet, bahkan sajadah. Ke-18, sangat disarankan untuk tidak menggunakan sajadah yang memiliki cetakan atau desain yang berlebihan. Mereka bahkan membuat atau terlihat seperti gambar makhluk hidup, sehingga harus menghindari sajadah semacam itu juga. Ke-19, jika Anda melihat gambar atau patung atau papan reklame secara tidak sengaja, maka palingkan pandangan Anda, kemudian katakan Subhanallah, dan bacalah doa dari Rasulullah SAW ini pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai saudara-saudariku, sesungguhnya jauh 1400 tahun silam sebelum Muhammad Qasim memberitahu perkara-perkara ini, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW telah banyak memperingatkan perkara ini melalui Al-Quran dan Al-Hadis.
Tetapi kita melalaikannya sehingga apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini telah menjamur di kalangan umat Islam. Wahai saudaraku, janganlah kalian saling berdebat mengenai Qasim, calon Imam Mahdi atau bukan, karena telah jelas beliau tidak mau dikaitkan dengan Al-Mahdi. Yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana bentuk-bentuk syirik ini bisa terhindar dari umat Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut kemurkaannya dari kita, dan itulah yang sesungguhnya menjadi fokus kita. Bukan malah saling mencaci. Dan ingatlah, setiap apapun yang kita ucapkan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudariku, kejadian-kejadian yang telah melanda di seluruh dunia saat ini telah terjadi persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Qasim melalui mimpinya. Dan itu terjadi karena kita umat Islam telah menganggap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan syirik modern ini sebagai lelucon, sehingga menyepelekannya dan menganggap orang yang diutus oleh Rasulullah SAW, yakni Muhammad Qasim, sebagai olok-olokan. Ini adalah salah satu mimpi Muhammad Qasim tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang melalaikan perintahnya. Maka gunakanlah hati kalian untuk merenungkannya sebelum terlambat. Di bulan Oktober 2014, Muhammad Qasim melihat mimpi. Di mimpi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, Qasim, selama umat Islam tidak percaya akan mimpi-mimpimu, aku Allah tidak akan mengubah kondisi umat Islam, dan mereka akan tetap seperti itu, dan aku akan menekan mereka dari manapun, hanya sampai mereka menganggap mimpi-mimpimu sebagai kebenaran, dan segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang aku perlihatkan di dalam mimpi-mimpimu. Dan pada mimpi Qasim pada 22 September 2015, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, Qasim, apakah orang-orang muslim mempercayaimu? Aku menjawab kepadanya, tidak, hanya ada beberapa orang yang mempercayaiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qasim, jika mereka tidak mempercayai mimpi-mimpimu, maka aku akan mengguncang mereka dengan keras dan akan membuat mereka berperang satu sama lain. Dan selama mereka tidak percaya, maka mereka akan terus berperang seperti ini. Kemudian aku melihat umat Islam membunuh satu sama lain, dan perperangan menjadi sangat tegang, dan pertumpahan darah menjadi parah, dan muslim lainnya menjadi takut, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka melihat seperti menginginkan orang-orang untuk berhenti berperang, dan kemudian orang-orang yang telah menolak mimpiku mulai mempercayaiku, termasuk orang-orang yang mempunyai banyak pengikut mulai mempercayai mimpiku. Begitu pula orang-orang yang telah menghentikan orang untuk percaya mimpiku. Kemudian mereka menceritakan kepada yang lainnya tentang mimpiku, dan mimpiku tersebar ke seluruh dunia. Wahai saudaraku seiman, jangan pernah menunggu-nunggu bahwa Qasim yang akan menjadi pemimpin kita. Bukan itu maksud dari mimpi beliau. Maksud mimpi-mimpi beliau adalah agar kita percaya kepada mimpi-mimpi tersebut datang daripada Allah Subhanahu wa taala, serta menyebarkannya pada keluarga, teman, tetangga dan seluruh dunia, agar umat Islam bersegera untuk meninggalkan syirik zaman modern. Wahai saudara-saudariku, marilah bergerak dari sekarang menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita yang berakibat terjadinya huru-hara pertumpahan darah yang tiada kita ingini terjadi. Na'udzubillah. Ingat, masa mimpi itu akan terjadi sudah sangat dekat. Maka buatlah persiapan sebelum terlambat.